Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kita bertemu kembali di dalam mempelajari firman Tuhan. Dan saat ini topik yang akan kita bahas adalah hari Sabat dan penciptaan. Namun sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, sedia kami saat ini untuk belajar firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu kami mengerti dan kami boleh hidupkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin. Hari Sabat dan penciptaan. Sabat hari yang ke-7 diserang habis-habisan oleh masyarakat sekuler dan juga komunitas agama. Bagaimana caranya Sabat hari ke-7 diserang baik oleh masyarakat sekuler maupun komunitas agama? Caranya adalah dengan membuat jadwal kerja di negara Eropa, lalu kemudian menempatkan hari Senin menjadi hari pertama dan hari Minggu menjadi hari ke-7 dalam pekan. Dan di dunia agama, mereka menyebutkan bahwa Sabat hari yang ke-7 itu adalah Sabat orang Yahudi, dan mendorong dunia bukan untuk beristirahat pada hari Sabat hari yang ke-7. Saudara-saudara, Sabat dan penciptaan ini yang kita baca, kita dapati bahwa setelah Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya selama 6 hari, maka Dia menciptakan hari Sabat. Karena di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi, kita lihat bahwa setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian pada hari yang ke-7 ada 3 hal yang Tuhan buat. 3 hal yang Tuhan buat ini, yang pertama, Allah berhenti pada hari yang ke-7. Kemudian Allah memberkati. Lalu kemudian Allah menguduskannya. Jadi, saudara-saudara, di hari-hari yang lain tidak ada 3 hal ini. Tidak ada 3 hal ini. Hanya hari yang ke-7 Tuhan lakukan hal ini. Kalau di hari-hari yang lain, setelah selesai menciptakan manusia, setelah selesai menciptakan terang, maka jadilah petang, maka jadilah pagi, itulah hari pertama. Tapi hari yang ke-7 dikatakan Allah berhenti, Allah memberkati, Allah menguduskannya. Bukan berarti bahwa Allah capek. Tidak. Karena di dalam buku Yesaya 40 ayat 28 dikatakan bahwa tidak ku tahu, tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Jadi bukan karena capek. Kenapa? Oleh karena Dia mau memberikan contoh kepada saya dan kepada kita bahwa hari yang ke-7
sebagaimana Allah berhenti, kita juga harus berhenti. Dan lebih lanjut dikatakan bahwa hari Sabat Tuhan taruh di dalam perintah, yaitu di dalam hukum yang keempat. Tuhan taruh di dalam 10 perintah, atau biasa kita sebut 10 hukum, di dalam Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-8 sampai 11. Di situ disebutkan bahwa 6 hari bekerja, tapi hari yang ke-7 dia katakan di dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa Tuhan katakan ingatlah dan kuduskan hari Sabat? Karena kita dasarnya biasa lupa. Atau kita juga biasanya kita sudah tahu, tapi kita tidak mau lakukan. Makanya Tuhan katakan ingatlah. Lalu kemudian lihat 6 hari bekerja. Lalu kemudian dia katakan di dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu, pertama ingat dan kuduskan hari Sabat, kemudian 6 hari bekerja, lalu yang ketiga hari ke-7 itu Sabat Tuhan Allahmu, bukan Sabat Yahudi. Jadi Alkitab sendiri mengatakan Sabat Tuhan Allahmu, Allah yang menciptakan Sabat itu. Lalu kemudian jangan lakukan pekerjaan. Lalu yang kelima, contohi Tuhan yang sudah memerintahkannya dan melakukannya. Jadi Tuhan bukan cuma perintahkan, dia juga melakukannya. Jadi karena dia sudah melakukannya, makanya dia perintahkan juga bagi kita untuk kita melakukannya. Bahkan dia sudah memberikan teladan. Makanya di dalam Markus 2 ayat 27 Yesus katakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat ini untuk manusia. Bukan hanya orang Yahudi yang manusia, tapi siapapun manusia yang ada di kolong langit ini, Yesus katakan manusia, hari Sabat untuk manusia. Jadi siapapun manusia, hari Sabat harus kita kuduskan. Dan di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-7 dikatakan bahwa dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa penghakiman Allah sudah tiba. Karena penghakiman itu sudah tiba, mari kita kuduskan Sabat. Karena di situ dikatakan bahwa sembahlah dia yang telah menciptakan langit dan bumi dan semua mata air, sebagaimana Allah yang dahulu telah menciptakan segala sesuatunya di atas dunia ini, dan pada hari yang ke-7 dia beribadah. Dia minta kita juga, kita takut kepada Allah, dan mari kita kembali kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan menghendaki kita supaya kita turuti itu. Allah menghendaki untuk kita menurut firman-Nya. Dan hari Sabat ini adalah sebagai peringatan penciptaan, di mana kita mengakui bahwa dia adalah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kita dan seluruh dunia ini. Dengan demikian, hari Sabat ini adalah bagi saya dan juga bagi saudara sangat menarik. Namun mari kita ikuti pelajarannya lebih lanjut, karena akan lebih seru ketika kita belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kadang-kala kami lupakan hari Sabat, tapi Tuhan sanggupkan kami untuk lakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami bawa doa ini. Amin.